selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks ya di minggu terakhir minggu ini dan besok hari terakhir bulan ini tanggal 30 September, dan ada 8 saham sektor konstruksi. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh JSMR, ke-8 Kras, dan terakhir ADCP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,57% ke harga 7.036 dan transaksi sampai saat ini ada di 12,2 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ISG ya masih sama, arahnya 7.000, dan apakah ini sinyal untuk dia koreksi di bulan ini? Kalau dilihat ya dia udah koreksi dalam ya bulan ini sekitar 2%. Jadi kalau besok turun lagi sekitar, coba dihitung ya, 1% ya 3%, berarti ya masih wajar lah. Kalau ternyata di bulan Oktober koreksi lagi sekitar 2%, 3%, ya udah 6%, berarti udah sepertinya ya udah selesai. Itu masanya dia balik arah atau kembali uptrend. Ini kan kelihatan dia membuat swing low-nya aja. Ini kan trennya patah. Kalau ditarik tren dari Juli, berarti ya persimpangan jalannya tuh di 6.912 atau ya offset sedikit lah 6.800 itu aja. Menurut saya situ ya. Dan tren uptrendnya belum patah kalau ditarik dari Juli. Ya, kalau ditarik dari Juli ke Agustus ya patah. Ini kan ada tren barunya. Ya seperti itu. Makanya bingung kan kalau kita tren-tren patah enggaknya itu terlalu noise kan. Tapi lebih valid itu support resisten klasik. Ini udah kelihatan karena dia udah gagal lewat 7.200, ya udah gagal. Kalau ditarik tren dari seperti ini juga ya udah kelihatan juga kan gagal, yaitu. Jadi ya arahnya masih sama ke bawah ya. Menurut saya tetap September koreksi ya bisa jadi 2,5% koreksi. Cuman agak menarik besok untuk ISG ya. Kalau saya lihat di 7.000 itu mungkin ada bisa buy on weakness saham-saham big cap ya. Mungkin ada tarikan tuh. Kalau di 6.000 sekitaran mana ini ya, coba dicek. 6.975 itu berarti dia turun sekitar 0,5% atau sampai 0,75% tuh kemungkinan besar ada pantulan saham-saham big cap, tapi disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup di harga 171, terkoreksi 0,58%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WG sudah di area support lagi, dan kalau dilihat tren dari semenjak Desember 2021 itu baru di retest, baru 2 kali di retest ya. Ini sudah di sandaran terakhirnya, jangan sampai jebol untuk WG ya. Jadi kemarin dah rally naik ya, gagal nembus 200 dan dia koreksi ya, itu wajar juga ya. Karena belum ada momentum juga. ISG pun agak berat naik ya, wajar saham-saham banyak turun ya, maupun second liner ataupun big cap. Jadi seperti itu. Untuk WG kalau saya lihat ini besok mungkin ada teknik rebound, tapi ya rebound sesaat lah, mungkin 2% aja naiknya, 3% udah. Habis itu besoknya merah lagi, konsolidasi. Range-nya kemungkinan besar 170 sampai 180. Sedanya sudah tajam mengarah ke bawah. Bercat di bawah 0 juga makin dalam, dan saat koreksi volumenya makin besar ya. Kita lihat aja jebol nggak 170 besok. Kalau kelihatannya sih bertahan ya. Mungkin offset, bisa jadi jebol dulu terus tapi tarikannya ditutup tetap di atas 170. Jadi seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham kedua, ada Witon yang ditutup terkoreksi 2,75% ke harga 212. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Witon juga waduh agak jelek benar ya. Teknikalnya ambrol langsung setelah gagal bertahan di neckline, rounding bottom atau cup and handle-nya 240 itu nih ya, jebol dan sampai bawah. Jadi kemana arahnya kalau dilihat volume seperti ini? Bisa ke 200 lagi, masih konsolidasi sampai ISG membaik ya. Jadi 1-2 hari ke depan bisa jebol juga 210, itu support minornya dan arahnya ke 200. Tapi menurut saya masih oke karena ini sentimen dari luar juga. Kalau dilihat perusahaannya juga masih oke lah untuk Witon ya. Paling ya turun dikit ke 200 ya, itu area menarik untuk spek buy. Nah, ini yang Bapak Ibu sudah ketinggalan ya. Mau beli, tunggu aja di 200 ya. Itu kan kelihatan support kuatnya. Tinggal stop loss kalau dia tutup di bawah itu ya. Jadi seperti itu. Untuk Witon sudah di bawah EMA 200-nya, patah trennya dan juga kembali downtrend. Tapi kalau dilihat view lebih dari Maret, itu dia konsolidasi, range konsolidasinya yang cukup kuat itu 200 sampai 240. Berarti naik turunnya itu sekitar 20%. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup di harga 510 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT masih bertahan, tapi saya
nggak yakin ini nggak jebol juga 500 ya. Bisa jebol juga nih area 500. Cuman ya semoga aja bertahan lah. Karena WSKT sudah di area support dan range konsolidasinya 500 sampai 580. Dia gagal breakout 580 dan terus turun. Jadi ya ini doji volume besar, mungkin besok misalnya ISG koreksi sebentar terus ditarik naik mantul dari 7000 bisa ada technical rebound untuk WSKT. Tapi rebound-nya nggak panjang, mentok 540 itu aja menurut saya terlalu tinggi kalau dia sampai menguji EMA 20-nya ini di 540 harus naik sekitar 30 poin sekitar 6%. Kalau mungkin 2% 3% bisa untuk WSKT besok, semoga aja ya. Kalau dilihat weekly-nya minggu ini koreksinya belum kecil ya. Minggu kemarin memang besar. Cuman kita lihat bulanannya gimana bulan ini. Bulan ini seimbang ya. Dia koreksi juga volumenya cukup besar. Kecuali besok dia ada tarikan sampai 520. 530 mungkin ya, semoga aja ya ada tarikan jadi dia membentuk candle seperti hammer atau doji, jadi bulan depannya bisa aja naik ya. Ini karena udah di area bottom untuk WSKT ya, dan jangan turun dari 500 atau 480, toleransinya 480 itu udah jual aja ya, berarti lanjut downtrend. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 930, terkoreksi 0,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga gagal bertahan di support minornya 950. Peluangnya kemana? 900. Itu harus dijaga. Jadi misalnya besok tiba-tiba Wika nih crash, ISG koreksi dulu jebol 7000, bisa aja Wika tuh nantinya turun juga dan uji support 900 dan mantul. Tapi mantulnya nggak tinggi ya. Kalaupun ada technical rebound yang cukup kuat, paling 940 950 itu. Jadi mampatin beli cuan bungkus itu. Beli stop loss cut loss. Udah seperti itu aja ya. Kalau jebol support ya udah cut aja. Jadi seperti itu untuk Wika, arahnya masih bisa ke bawah besok ya. Dan WSKT juga ke bawah kan, mungkin ke 500 baru mantul. Nah, Wika juga seperti itu. Mungkin dia turun ke 900 baru mantul. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup terkoreksi 1,35% ke harga 730. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ADI kondisi seperti ini bisa ke peluang besar ya. Kalau saya lihat 700 kalau nggak bertahan ya. Ini kalau dia ada technical rebound paling juga rebound sebentar, tapi tetap arahnya bisa turun. Ya, untuk Adi besok mungkin gak technical rebound, mungkin aja karena itu neckline. Ini neckline ya, neckline sebelum dia rally retest naik ya. Ini setelah dia konsolidasi break retest naik. Nah seperti itu. Ini harusnya retest, bisa retestnya kemana? Kalau ke 775 agak berat menurut saya kalau Adi ya, paling 750 760 itu aja kalau technical reboundnya, dan masih berpeluang Adi untuk ke 700, tapi nggak masalah menurut saya, tetap hold aja. Kalaupun mau average down yang nyangkut di area 800, mungkin ada 820 850 average down aja kalau minat di 700. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 890, terkoreksi 1,65%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP juga secara teknikal PTPP juga gagal bertahan di atas 1000 dan jebol juga 1000 ya, ke 880 lagi. Ini udah di area demand ya. Mungkin nggak ada pantulan. Menurut saya pasti ada pantulan karena udah dari 15 September sampai hari ini itu 2 minggu dia turun. Jadi kalau besok turun itu jaga aja di 870, 880 itu spec buy on weakness, buy on support. Kalau jebol itu ya udah, kalau dia tutup di bawah 860 exit aja. Paling 2% apa 2,5% ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Tapi kalau saya lihat peluang ada besar untuk technical rebound besok ya. Tapi maksudnya technical rebound mantul dari support. Jadi dia bisa turun dulu, koreksi dulu, baru pertengahan jam market dia mantul rebound. Bisa seperti itu. Untuk PTPP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 3.360, terkoreksi 1,46%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR juga gagal bertahan 3.440. Saya juga ada beli di 3.440, sempat TP di 3.600 ya. Waktu itu beli di area ini TP, dan saya beli lagi coba di candle merah ini dan cut loss tadi. Ya udah saya tinggalin dulu aja ya. Lumayan tadi 3% apa 2,5% tuh cut lossnya. Ya udahlah, nanti lagi perhatikan ya. Jadi untuk sekarang menurut saya juga jangan dulu, mending sekalian tunggu di bawah ya, 3.200 ini areanya untuk JSMR. Jadi JSMR ini udah
sinyal pola dead cat bond itu cukup besar. Jadi ya tinggalin dulu lah. Kalau mau average down ya di sekitaran 3200 ini. Ini mantul bisa ya. Ini koreksi ABC baru mantul, membuat shoulder sebelah sini dan naik, bisa important and shoulder break akhir tahun. Lewat tuh trend line down trend. Bisa seperti itu pergerakannya untuk JSMR. Jadi lihat aja di 3200 ya. Sabar aja, tunggu aja di bawah untuk JSMR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Crush yang ditutup terkoreksi 5,39% ke harga 386. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Crush gagal juga bertahan di atas 400, tapi ini udah disupport toleransinya yang harus dijaga oleh Crush 380. Jadi besok itu bisa spek buy on weakness di 380 dan stop loss saja kalau dia jebol 380 besok. Mungkin nggak ada teknik rebound. Kemungkinan besar tetap ada teknik rebound. Reboundnya bisa ke 400, lumayan tuh, bisa dapat 3-6% lah kalau beli dari 380. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Crush. Langsung saja ke saham terakhir, ada ADCP yang ditutup menguat 6,49% ke harga 82. Ini anak perusahaannya Adikarya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal cukup bagus, kembali ke atas 80. Jadi besok ada bisa peluang melanjutkan kenaikan, seharusnya iya. Ya, karena dia kelihatan saat dia break 80, nembus 88, habis itu koreksi, volumenya kecil-kecil, terus dia break lagi 80, volumenya besar lagi, dan gambarannya seperti ini. Kalaupun koreksi harusnya nggak turun lebih dari 80 dan naik lagi. Atau bahkan besok langsung bisa naik ya. Jadi kalau kemarin tadi ada yang beli di area-area support 75, 76, 78 tuh ya itu area buy, area support konsolidasinya. Area ini. Nah, ya. Jadi seperti itu. Ini menarik nih. Menurut saya sih ada peluang bisa melanjutkan kenaikan besok untuk ADCP. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, di tanggal 16 Oktober nanti saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.